Oke, kali ini kita akan membahas tentang inflasi. Inflasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada didefinisikan sebagai kemerosotan nilai uang kertas karena banyak dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang secara umum. Inflasi diartikan sebagai gejala kenaikan harga dan jasa yang bersifat umum dan terjadi terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Laju inflasi dapat diukur melalui indeks harga IHK. IHK adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Dampak inflasi. 1. Penurunan nilai mata uang. Inflasi akan menyebabkan penurunan nilai dan daya beli suatu mata uang. Penurunan daya beli mata uang selanjutnya akan berdampak pada individu, dunia usaha, dan APBN. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan. 2. Penurunan kesejahteraan masyarakat. Inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki pendapatan tetap. Ketika harga barang naik, sedangkan pendapatan tetap, maka daya beli masyarakat akan rendah. 3. Distribusi pendapatan memburuk. Inflasi akan menguntungkan jika tingkat pendapatan suatu negara lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasinya. Namun secara umum jumlah pihak yang memperoleh keuntungan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pihak yang merugi. Oleh karena itu, distribusi pendapatan masyarakat menjadi tidak merata atau berat sebelah. 4. Peningkatan tingkat suku bangsa. Inflasi menyebabkan lembaga-lembaga keuangan menerapkan kebijakan menambah tingkat suku bunga pinjaman agar tidak terjadi penurunan nilai mata uang. Sementara itu di sisi lain peningkatan bunga pinjaman akan menghambat pengembangan usaha. 5. Distribusi barang tidak merata. Inflasi menyebabkan distribusi barang relatif tidak merata karena adanya penumpukan dan konsentrasi distribusi produk pada daerah yang masyarakatnya dengan sumber produksi. Selain itu, distribusi juga akan menumpuk kepada masyarakat yang tingkat penghasilannya tinggi. B. Jenis inflasi. Inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan dan asalnya. 1. Berdasarkan tingkat keparahan inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibedakan menjadi inflasi rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. A. Inflasi rendah yaitu jenis inflasi yang tergolong mudah dikendalikan karena tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi perekonomian sebuah negara besar. Inflasi ringan adalah kurangan dari 10% per tahun. B. Inflasi sedang yaitu inflasi yang kenalkannya antara 10 sampai 30% per tahun. Pada kondisi inflasi ini sudah ada pihak-pihak yang merasa terganggu akibat adanya inflasi. Contohnya adalah karyawan yang memiliki gaji tetap. C. Inflasi tinggi yaitu inflasi yang kenaikannya antara 30 sampai 100% per tahun. Kondisi inflasi ini mengakibatkan kekacauan perekonomian suatu negara. Selain itu, yang didapatnya rendah adalah oleh karena itu masyarakat umumnya memilih untuk menyimpan barang untuk persediaan. Inflasi ini pernah terjadi di Indonesia tahun 1998 yang dikenaikannya mencapai angka 77,63% karena krisis moneter. D. Inflasi sangat tinggi yaitu inflasi yang kenaikannya mencapai angka di atas 100%. Dalam kondisi ini kebijakannya fiskal ataupun moneter sudah tidak dapat menanggulangi inflasi. Oleh karena nilai mata uang turun secara tajam,
masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang. 2. Berdasarkan sifat inflasi. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibedakan menjadi inflasi merayap, menengah, dan tinggi. A. Inflasi merayap atau creeping inflation, yaitu inflasi yang ditandai adanya kenaikan harga secara lambat dengan persentase yang relatif kecil dalam jangka waktu lama. B. Inflasi menengah atau galloping inflation, yaitu inflasi yang ditandai adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dalam waktu cukup singkat. C. Inflasi tinggi atau hyperinflation, yaitu inflasi yang ditandai adanya kenaikan harga yang sangat tinggi. Dalam kondisi ini, perputaran uang terjadi dengan cepat dan terjadi saat suatu negara mengalami perang. Untuk mengatasinya, pemerintah akan mencetak uang baru.